Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iwayan Grandialit Kristiarawan, biasa dipanggil Grandia, nomor absen 18, kelas 8D. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang kedua, jalur yang dilalui oleh bangsa Barat menuju Indonesia. Yang ketiga, kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh bangsa Barat. Yang keempat, dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Dan yang kelima, merupakan perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Simak dengan baik ya. Nah, yang pertama kita mulai latar belakang kedatangan bangsa Barat. Nah, Indonesia sejak abad ke-15 sudah terkenal karena pemasok rempah-rempah terbesar dalam perdagangan internasional. Nah, yang pada saat itu bangsa Eropa sedang dilanda kekurangan bahan produksi karena akibat dari perang. Namun mereka memiliki sistem pelayaran yang baik. Nah, latar belakang dari kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yaitu yang pertama, Indonesia sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah yang diperlukan oleh Belanda seperti vanili, cengkeh, dan lada. Nah, rempah-rempah ini digunakan untuk bahan makanan, bahan obat-obatan, bahan minuman, dan fungsi-fungsi yang lainnya. Yang kedua itu musim kemarau dan musim hujan yang dimiliki Indonesia memungkinkan untuk mudah tumbuhnya berbagai tanaman di Indonesia. Yang ketiga yaitu motivasi 3G atau Gold, Glory, Gospel. Gold yang berarti emas berarti untuk mencari kekayaan. Glory yang berarti kejayaan yaitu untuk mencari kejayaan politik. Dan yang ketiga Gospel, kesucian yang berarti untuk menyebarkan agama Kristen. Nah, dan yang keempat yaitu revolusi industri. Indonesia sudah terkenal karena pemasok dan penghasil rempah-rempah di perdagangan internasional. Namun mereka memiliki transportasi yang kurang. Nah, untuk itu diperlukan revolusi industri. Revolusi industri yaitu perubahan atau pergantian dalam memproduksi yang sebelumnya dilakukan oleh tangan manusia diganti oleh mesin. Nah, sebagai contoh, penggunaan teknologi mesin uap yang digunakan oleh bangsa Barat sehingga memungkinkan mereka untuk lebih efisien dalam berlayar ke Indonesia dan menggunakan waktu yang cepat. Berarti yang nomor satu ini sudah. Yang kedua yaitu jalur yang dilalui. Nah, sebelum ke Indonesia, bangsa Barat harus menempuh jalur-jalur untuk mencapai ke Indonesia. Kita simak satu dari Portugis. Nah, kedatangan bangsa Portugis ini dimulai saat Bartolomeus Dias yang berhasil sampai ke Afrika Selatan, tepatnya di Tanjung Harapan pada tahun 1496. Yang kedua yaitu Vasco da Gama yang berhasil sampai ke India, tepatnya di Kalkuta pada tahun 1498. Dan yang kedua yaitu Alfonso de Albuquerque yang berhasil sampai ke Indonesia dan menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Yang kedua yaitu Spanyol. Nah, kedatangan Spanyol itu dimulai saat kedatangan Spanyol ke Filipina yang dipimpin oleh Ferdinand de Magalhães dan kalau nggak salah itu dan Sebastian Elcano. Nah, mereka berhasil sampai di Filipina pada tahun 1521 sehingga kedatangan bangsa Portugis itu mengganggu kegiatan ekonomi dari Belanda. Yang kedua itu adalah kedatangan bangsa Inggris. Inggris telah lama
memiliki pedagang-pedagang yang melakukan kegiatan perdagangan sampai ke India. Dengan dibentuknya EIC atau East India Company, memungkinkan mereka untuk mempermudah kegiatan ekonominya sampai ke Asia. Nah, ditambah lagi dengan kebijakan dari Gubernur Jenderal Lord Minto yang membuat sebuah kebijakan untuk merebut kekuasaan dari Belanda. Dan yang keempat yaitu Belanda. Kedatangan pertama Belanda sampai di Banten, yaitu yang saat itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Peter Kaiser. Yang kedua itu pada tahun 1598 yang dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Wittig. Nah, tujuan dari kedatangan bangsa Belanda itu adalah untuk melakukan perdagangan, khususnya perdagangan rempah-rempah. Nah, rata-rata jalur yang dilalui yaitu sama seperti jalur yang dilalui oleh Portugis, yaitu pertama kalinya mereka sampainya di Afrika Selatan, yang kedua yaitu memiliki jalur yang memiliki jarak tempuh yang lebih jauh lagi, yaitu sampai ke India, dan yang kedua yaitu sampai ke Asia Tenggara, tepatnya di Indonesia. Jalur-jalur tersebut sudah digunakan oleh bangsa-bangsa barat seperti Portugis, Inggris, Spanyol. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor yang ketiga. Yang ketiga yaitu kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh bangsa barat. Yang pertama yaitu monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan yaitu penguasaan pasar yang dilakukan oleh sedikit atau sebuah perusahaan. Nah, monopoli perdagangan ini dimulai saat dibentuknya VOC atau Free Ost Indies Company yang memaksa rakyat untuk yang pertama itu mereka memberikan hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan kepada pihak Belanda. Yang kedua itu mereka dilarang untuk menjual hasil buminya kepada pihak selain pihak Belanda. Nah, yang kedua yaitu politik adu domba. Politik adu domba atau disebut dengan divided et impera, yaitu politik yang mengadu domba satu kerajaan dengan kerajaan lainnya atau dalam kerajaan itu sendiri. Nah, politik adu domba ini memungkinkan Belanda yang jumlahnya lebih sedikit dari kaum pribumi untuk menguasai Nusantara. Yang ketiga yaitu kerja paksa atau kerja rodi. Nah, kerja paksa itu memiliki definisi kerja tanpa diberikan upah, tanpa dibayar, tanpa diberikan fasilitas apapun. Nah, kerja paksa ini pernah dilakukan pada saat pemerintahan Daendels pada tahun 1803 sampai 1811 untuk membangun jalan dari kota Panarukan sampai Anyer atau dari Anyer sampai Panarukan yang sejauh kurang lebih 1100 km. Nah, dampaknya yaitu banyak yang pembuat jalan ini yang kelaparan hingga memakan korban jiwa. Nah, yang keempat yaitu sewa tanah. Sewa tanah ini merupakan kebijakan yang beranggapan bahwa pemilik tanah tersebut merupakan penyewa tanah tersebut dan pemiliknya merupakan pemerintah kolonial. Nah, diharapkan kebijakan ini bisa membantu perekonomian negara dan petani diberikan kepastian tentang tanah yang dimiliki oleh mereka dan harapannya bisa menyejahterakan para petani. Dan yang terakhir yaitu
sistem tanam paksa atau kultur stills. Sistem tanam paksa ini dilakukan pada saat pemerintahan Van der Bosch pada tahun 1830 dengan tujuan untuk menambah penghasilan rempah-rempah. Ya, cara kerjanya yaitu rakyat Indonesia pada saat itu dipaksa untuk menanam tanaman yang telah ditentukan oleh pihak kolonial dan hasilnya diberikan kepada pihak kolonial Belanda. Nah, sistem tanam paksa ini memiliki dampak buruk bagi bangsa Indonesia dilihat dari jumlah angka kematian yang meningkat karena adanya kebijakan salah satunya itu sistem tanam paksa. Yang keempat yaitu dampak kebijakan. Dampak kebijakan yang akan kita bahas yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama yaitu monopoli perdagangan. Secara dampak positif monopoli perdagangan ini yaitu pedagang-pedagang Indonesia memiliki tujuan pasti kepada siapa mereka menjual dagangan mereka. Yang kedua, pedagang Indonesia memiliki konsumen tetap yaitu pemerintah kolonial. Di balik itu ada juga dampak negatifnya yaitu yang pertama, jangkauan pasar tidak bisa sulit untuk meningkat karena pembelinya hanya berupa pemerintah kolonial. Yang kedua, masyarakat dipaksa mau tidak mau harus membayar pajak berupa hasil bumi kepada pemerintah kolonial. Yang kedua yaitu politik adu domba. Politik adu domba ini memiliki dampak positif bagi rakyat Indonesia, yaitu politik adu domba ini yang memungkinkan untuk memiliki pengalaman bagi para bangsawan dalam berperang. Dan yang kedua itu berdasarkan pengalaman tersebut bisa membuat strategi untuk perang selanjutnya. Yang ketiga yaitu kerja paksa. Kerja paksa ini memiliki dampak positif yaitu jalan yang dibuat dari Anyer sampai Penarukan yang masih bisa digunakan meskipun sudah ditinggal oleh Belanda. Yang dampak negatifnya yaitu banyaknya korban jiwa yang meninggal akibat pekerjaan yang tidak diupah. Yang keempat itu sewa tanah. Sewa tanah ini memiliki dampak positif yaitu pemilik tanah asli memiliki kepastian hukum tentang tanahnya berupa selembar kertas. Dan yang dampak negatifnya yaitu pemilik yang seharusnya tidak membayar apapun menjadi dikenakan pajak oleh pemerintah kolonial. Yang kelima yaitu sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa atau kultur stills ini memiliki dampak positif yaitu berupa petani yang terlatih dalam bertani, dan dampak negatifnya yaitu berupa banyaknya memakan korban jiwa, banyaknya angka kelaparan, dan menambah kesengsaraan bagi bangsa Indonesia. Sekarang kita masuk ke opsi nomor yang kelima, yaitu terakhir minimal 3 perlawanan. Nah, dibalik dari kesengsaraan itu ada beberapa tokoh yang melakukan perlawanan. Sebagai contoh yang pertama yaitu Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Perang Padri ini merupakan bentuk perlawanan berupa yang dilakukan oleh golongan Padri atau golongan agama melawan golongan umat dan pemerintah kolonial, yang awalnya didasari dengan tujuan dari kaum Padri ini yang untuk memurnikan ajaran Islam. Yang kedua itu perlawanan Pangeran Diponegoro
yang memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, kekecewaan karena pemerintah kolonial Belanda yang semakin intensif dalam mencampuri urusan dalam kerajaan, dan kedua itu kekecewaan karena pembuatan kebijakan, yaitu berupa pembayaran pajak yang memberatkan petani, dan yang ketiga itu kekecewaan karena banyak hak-hak bangsawan yang dikurangi. Tujuan khususnya yaitu karena pada saat itu pemerintah kolonial Belanda membuat patok-patok yang melewati tanah leluhur dari Pangeran Diponegoro, yang membuat Pangeran Diponegoro tidak mau dan melakukan pemberontakan berupa perlawanan. Nah, yang kedua yaitu yang ketiga itu berupa perang Puputan Jageraga di Bali. Nah, perang Puputan Jageraga di Bali ini diawali karena sebab kerajaan Buleleng yang pada saat itu memiliki patih bernama I Gusti Ketut Jelantik melakukan hak tawan karang, yaitu merampas atau mengambil kapal-kapal Belanda yang pada saat itu berlabuh atau terdampar di daerah Buleleng. Nah, hal ini memicu perang karena karena pemberontakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial karena ketidakmauannya, namun tidak dipedulikan oleh Raja Buleleng. Nah, sehingga menyebabkan perang Puputan yang tersebar di mana-mana, seperti perang Puputan Kesambe, perang Puputan Kelungkung, dan perang Puputan Badung. Yang keempat yaitu perlawanan Kerajaan Aceh. Perlawanan Kerajaan Aceh ini dimulai saat pembuatan traktat antara Inggris dan Belanda pada tahun kalau nggak salah 1571 yang memicu Belanda untuk melakukan intervensi ke kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh saat itu menolak untuk mengakui kedaulatan dari Belanda, sehingga memicu perang. Tokoh pada saat itu adalah Cuk Nyadin. Nah, Nyadin dan itulah tadi contoh-contoh dari perlawanan beserta tokoh-tokoh yang berperan dalam perlawanan terhadap Belanda. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Nama Santi, Om Santi. Sampai jumpa.